Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Selesaikan kisruh peternak dan perusahaan pengolah susu. Menko Pangan pastikan susu peternak wajib dibeli importir sebagai syarat mutlak untuk mengimpor susu. Bawaslu Jawa Tengah menyambut gembira putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan hukuman pidana kepada aparatur negara termasuk TNI Polri yang melanggar netralitas. Pagelaran wayang berlangsung di tengah rawa pening di Kabupaten Semarang. Sebuah jembatan di Desa Purwojati, Kabupaten Banyumas terputus setelah diterjang banjir bandang. Sementara waktu, warga terpaksa melintasi jembatan dengan batang bambu. Beginilah kondisi jembatan di Desa Purwojati, Kabupaten Banyumas. Badan jembatan sepanjang 3 meter ini ambruk usai diterjang banjir bandang saat wilayah tersebut diguyur hujan deras selama seharian. Jembatan penghubung 2 kecamatan Purwojati dan Jatilawang ini ambruk akibat tanah yang labil dan pondasi jembatan terkikis derasnya air sungai Cibalung. Meski jembatan telah putus total, namun sebagian warga serta anak sekolah terpaksa melintas jembatan dengan batang bambu. Karena jalur ini merupakan akses terdekat menuju ke wilayah lain. Jembatan penghubung di antara Bumbul Karanduren dengan Bumbul Pondok ini putus karena gejalanya itu termasuk banjir yang sangat luar biasa. Kebetulan itu pas kemarin itu ternyata banyak sekali sampah yang di tengah-tengah sungai sehingga mengakibatkan terjadinya ngenggerus yang ke sebelah timur, terjadinya jembatan dan menjadi ambruk. Sangat mengganggu ya Pak, untuk jalanan terutama karena untuk mencari jalan itu lebih jauh, lebih muter. Ini kan jalan satu-satunya untuk lebih dekat, jaraknya lebih dekat. Ini warga hanya berharap agar pemerintah segera turun tangan memperbaiki jembatan yang putus. Sebab bagi sebagian warga, jalan ini menjadi satu-satunya akses tercepat ke wilayah lain. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Kejaksaan Negeri Karanganyar memusnahkan sejumlah barang bukti kejahatan di halaman kantor. Barang bukti ini berasal dari 45 perkara. Dari puluhan perkara kasus penyalahgunaan narkoba menjadi kasus dominan. Menempatkan diri Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Sejumlah barang bukti ini dijejerkan oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah di halaman kantor Kejaksaan Negeri Karanganyar Rabu lalu. Barang bukti ini lalu dimusnahkan satu persatu. Puluhan barang bukti ini merupakan hasil perkara yang telah memiliki putusan hukum tetap dari awal Januari hingga pertengahan November 2024. Dari 45 perkara yang telah memiliki putusan tetap, kasus dominan di Karanganyar adalah penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan miras. Ada 45 perkara, tentunya tadi sudah dikemukakan, diantaranya perkara narkotika, ada penyalahgunaan obat-obat dalam daftar dia atau obat keras, termasuk beberapa perkara pidana lainnya. Sebenarnya kalau kita lihat ya perkara di Karanganyar ya dominan perkara narkotika. Pemusnahan ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan barang bukti. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Warga Desa Beringin, Kabupaten Semarang menggelar sosialisasi ruang komunitas digital di bidang pertanian. Mereka memanfaatkan teknologi internet dan aplikasi untuk membuat alat penyiraman tanaman secara jarak jauh. Upaya ini untuk meningkatkan efisiensi operasional pertanian. Komunitas digital Desa Beringin, Kabupaten Semarang menggelar sosialisasi ruang komunitas digital dengan memanfaatkan internet. Salah satunya dengan membuat alat penyiraman tanaman jarak jauh yang dikendalikan menggunakan ponsel pintar. Dengan alat ini, petani tak harus menyiram atau memupuk tanaman langsung di lokasi, namun bisa mengendalikannya dari jarak jauh menggunakan ponsel pintar yang terhubung dengan jaringan internet. Pelatihan smart farming ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pertanian. Petani dapat mengatur jadwal penyiraman, memonitor kondisi tanah, bahkan mengatur konsumsi air. Kita tidak harus selalu di lahan.
kita bisa bekerja di tempat lain tanpa harus meninggalkan kondisi real di lapangan. Sehingga di saat dibutuhkan harus menyiram, kita menyiram dari mana saja. Peserta tak hanya dari petani, namun juga para pemuda. Melalui ruangan komunitas digital ini, peserta belajar cara mengoperasikan teknologi berbasis internet untuk meningkatkan hasil pertanian mereka. Smart farming ini bisa menjadi manfaat yang bagus ke depannya untuk para anak muda. Semoga bisa mengembangkan lebih jauh lagi dan lebih inovasi lagi. Dari hasil smart farming dan komunitas digital desa ini diharapkan dapat mendukung kesejahteraan warga desa serta akses belajar berbagai layanan digital lainnya. Julianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.